Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang Allah muliakan, pertama, marilah kita senantiasa ucapkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur karena setiap harinya Allah memberikan kita nikmat yang mana kita tidak bisa menghitungnya. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang adalah nikmat yang paling besar untuk kita. Terutama nikmat iman dan juga keislaman. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga nantinya kelak kita bisa dikumpulkan dengan Nabi Muhammad di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan meneruskan pembahasan mengenai tafsir Al-Quran atau tadabbur Al-Quran berdasarkan turunnya ayat. Kemarin pertama kali di pertemuan pertama kita sudah membahas surat Al-A'la, Al-Alaq. Kemudian yang kedua kita sudah membahas surat Al-Qalam. Kisah tentang Ashabul Jannah atau para pemilik kebun, yang mana kebunnya itu hangus karena kekikiran dan juga kebakhilan mereka. Kemudian hari ini insyaallah kita akan membahas surat yang ketiga, yaitu surat Al-Muzammil, yang mana setiap lantunan ayatnya nanti semoga bisa memberikan ketakwaan dan juga keimanan kepada kita semua. Dan kajian ilmu jangan sampai bapak dan juga ibu-ibu sekalian untuk lepas darinya, karena kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Jadi ketika ada suatu halaqah, perkumpulan orang-orang, ada majelis ilmu, yatsluna kitaballah, yang mana mereka itu membahas, membaca, mengkaji kitab Allah, mengkaji ayat-ayat Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mengingatkan, saling mempelajari, saling memurajaah. Illa nazalat alaihimus sakinah, tidaklah turun kepada orang-orang seperti ini kecuali yang pertama adalah as-sakinah, rasa ketenangan. Orang belajar Al-Quran seharusnya makin faham maka dia makin tenang beribadah. Bukan karena sebaliknya Bapak Ibu sekalian. Ada fenomena sekarang orang makin ngerti agama, orang makin belajar Al-Quran, kemudian dia beribadah semakin ragu. Karena melihat mungkin orang-orang lain, oh ini salah ibadahnya. Akhirnya lebih sibuk untuk apa? Untuk tidak beribadah tapi menyalahkan orang lain. Padahal kata Nabi, nazalat alaihimus sakinah, orang yang belajar Al-Quran itu seharusnya diberikan ketenangan dalam beribadah, bukan malah sebaliknya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, orang yang belajar Al-Quran, orang yang mengkaji Al-Quran, maka dia akan diberikan, dikucuri oleh Allah dengan namanya rahmat dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa haffathumul malaikah, yang ketiga yaitu mereka dinaungi oleh para malaikat. Ini adalah hal yang gaib. Bapak Ibu sekalian, perlu kita yakini bahwasannya ketika melakukan kajian seperti ini, kita harus yakin
bahwasanya pasti ada para malaikat yang menaungi kita walaupun kita tidak bisa melihatnya. Iman kepada malaikat kita sudah pelajari. Maka kita juga perlu beriman agar menambah apa? Keimanan kita ketika kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya setiap kajian pasti ada malaikat yang menaungi. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan yang keempat adalah Allah akan menyebutkan nama-nama kita itu di sisi Allah, di hadapan para malaikat. Jadi Allah akan sebutkan fulan, Allah sebutkan nama-nama beliau, Allah sebutkan orang-orang yang mengkaji Al-Quran, itu nama-namanya di hadapan para malaikat. Itu tadi adalah 4 keistimewaan, keutamaan orang yang mengkaji Al-Quran, orang yang belajar, kumpul, ikut kajian majelis ilmu. Maka jangan sampai kita lepas dari majelis ilmu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil, kata Allah, wahai orang yang berselimut. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Muzammil adalah surat Makkiyah. Para ulama membagi 2 bagian. Yang pertama adalah ayat 1 sampai 19. Itu adalah surat Makkiyah. Kita sudah bahas bahwasanya surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Kemudian bagian yang kedua adalah ayat yang ke-20. Ayat yang panjang itu adalah surat yang turun di Madinah. Jadi di surat Al-Muzammil itu ada 2 bagian, yaitu Makkiyah dan juga Madaniyah. Kemudian Allah menyebutkan di surat Al-Muzammil itu menggunakan ketukan-ketukan atau menggunakan nada yang terbuka. Maksudnya apa nada yang terbuka? Di akhir-akhir surat atau di akhir-akhir ayat itu bunyinya selalu menggunakan mulut yang terbuka, kecuali ayat yang pertama. Ayat yang pertama menggunakan nada yang tertutup. Ya ayyuhal muzammil. Itu tertutup. Kemudian setelahnya qumil laila illa qalila. Jadi di akhir ayatnya menggunakan apa? Huruf yang membuat mulut itu terbuka. Artinya apa? Menggunakan retorika yang lembut, menggunakan nada yang pelan. Kemudian seterusnya nisfahu awingkus minhu qalila. Di akhir-akhir itu akan menggunakan a. Untuk apa? Begini Bapak Ibu sekalian, ketika membahas surat Al-Muzammil, maka Allah menggunakan cara atau uslub untuk mengetuk orang-orang yang sedang beristirahat, orang-orang yang sedang mengambil jeda, orang-orang yang sedang letih kemudian mengambil beberapa waktu untuk refreshing. Itu dengan cara apa? Dengan cara yang lembut. Karena posisinya apa? Ketika seseorang diberitahu dengan cara yang lembut, dia seharusnya peka. Maka Allah menggunakan nada-nada atau ketukan-ketukan di akhir ayat dengan nada-nada terbuka. Kemudian surat Al-Muzammil adalah bekal. Bekal untuk para dai, bekal untuk orang-orang yang ingin mengajak kepada kebaikan. Maka di surat Al-Muzammil itu nanti ada bekalnya. Insya Allah kita akan bahas semuanya pada malam hari ini. Ayat pertama, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang sedang berselimut. Al-muzammil, al-muddatsir, para ulama mengatakan artinya sama,
Artinya orang yang sedang berselimut atau orang yang sedang mengambil jeda istirahat. Bapak Ibu sekalian, ketika capek kerja, kemudian sibuk cari nafkah, maka pasti akan mengambil satu waktu atau di akhir minggu mungkin itu untuk beristirahat. Kalau bapak-bapak lebih condong mungkin untuk tidur biasanya ya Bapak Ibu sekalian. Kalau ibu-ibu dan juga anak-anak mungkin sebaliknya. Lebih milih untuk apa? Jalan-jalan, belanja. Artinya apa? Tidak masalah ketika kita ingin mengambil waktu untuk istirahat. Akan tetapi qumil laila illa qalila. Jangan sampai istirahat ini kemudian mengganggu waktu untuk berdakwah. Jangan sampai keterusan. Maka Allah katakan qumil laila illa qalila. Bangunlah pada malam hari, salat tahajud, salat qiyamul lail. Maka hukum salat qiyamul lail untuk para nabi itu adalah, untuk Nabi Muhammad adalah wajib. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan salat qiyamul lail. Akan tetapi untuk umatnya menjadi sunnah. Dan ini adalah bekal agar apa? Minimal orang yang menjadi dai, orang yang ingin menyampaikan, kita semua itu adalah dai Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan dikatakan, oh saya tidak paham agama Ustadz. Oh saya ini kan cuman petani, saya cuman pedagang. Bukan. Kita itu semua dai, apapun profesi kita. Ketika ada sesuatu yang sekiranya bisa kita sampaikan dan bermanfaat, maka kita sampaikan. Makanya kita dinamakan dai. Maka bekal seorang dai adalah dia minimal itu adalah sholat malam. Walaupun hanya sedikit, artinya tidak seperti Rasulullah ya, sholat malamnya kemudian dikatakan dalam sebuah hadis, kata Hudzaifah bin Yaman, kata Hudzaifah bin Yaman, bahwasanya sholat tahajudnya Rasulullah itu para sahabat mengikuti di belakangnya dan Nabi membacakan surat Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah kemudian lanjut surat Al-Baqarah. Dikira Al-Baqarah itu sudah selesai, ternyata Nabi masih lanjut di surat Ali Imran. Dikira surat Ali Imran sudah selesai, ternyata lanjut lagi surat An-Nisa. Artinya beda. Kita sama Rasul. Tidak kuat kalau kita ngikuti cara Rasul. Bahkan para sahabat sendiri banyak yang tidak kuat. Maka minimal bekal menjadi seorang dai agar diberikan kefasihan, diberikan kemudahan, itu adalah sholat malam. Dan ini adalah bu'datus sholihin. Orang-orang soleh itu terbiasa dengan hal ini. Mungkin di antara kita itu menganggap sholat malam itu susah Bapak Ibu sekalian. Susah napa mboten sholat malam? Susah aja. Sholat malam itu dibiasakan. Karena ini kebiasaan orang-orang soleh itu memang sholat malam. Boleh kita mengikut kepada Abu Bakar dan juga Abu Hurairah, sholat malamnya sebelum kita tidur. Atau kita mau mengikut Umar bin Khattab yang sholat malamnya itu setelah tidur. Minimal 2 rakaat ditutup dengan witir. Jadi minimal kita biasakan, ya kalau tidak bisa tiap hari, seminggu sekali lah Bapak Ibu sekalian, masa enggak bisa diusahakan. Dipasang alarmnya bisa ya. Bisa tapi adanya bisa karena biasa Bapak Ibu sekalian. Ya dicoba. Kemudian nisfahu awin kusminhu qalila. Jadi Nabi Muhammad itu disuruh untuk sholat malam nisfahu, setengahnya. Berarti berapa jam itu? Sholat malam setelah Isya, dari waktu setelah Isya sampai subuh itu sekitar 10 jam ya. Artinya bangun di jam 12. Kemudian melakukan sholat malam selama 5 jam mungkin. Kalau sholat subuhnya jam 5. Kalau jam 4 berarti 4 jam. Artinya nisfahu, setengah malam.
Awin kusminhu qalila, atau kurangi sedikit. Artinya berapa? Separuh atau sedikit kurang dari setengah malam. Kemudian auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bekal yang kedua untuk para dai agar lancar, tidak hanya para dai ya, untuk semuanya agar dilancarkan itu adalah warattilil qur'ana tartila, yaitu membaca Al-Qur'an. Dirutinkan setiap hari Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, nanti di akhir ayat, di ayat 20 itu kita merasa malu ya membaca ayat ini. Allah menyebutkan satu ayat yang membuat kita itu malu. Karena apa? Karena lalai dari membaca Al-Quran. Males untuk membaca Al-Quran. Inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Sungguh kami akan memberikan kepadamu perkataan yang sangat berat. Qaulan tsaqila itu maksudnya tidak hanya Al-Quran. Qaulan tsaqila, perkataan yang berat, itu tidak hanya Al-Quran. Kadang perkataan yang berat itu bisa berarti untuk anak-anak muda biasanya, Bapak Ibu sekalian, perkataan yang berat itu adalah ditanya orang tuanya kapan nikah le. Kapan ditanya untuk menikah, itu berat. Kemudian perkataan yang berat juga sebagaimana perkataan Nabi Musa ketika mendakwahi Fir'aun. Sampai-sampai saking beratnya itu Nabi Musa berdoa. Yang doanya terkenal, Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli, dan lepaskanlah ikatan-ikatan atau ikatan kelu lidahku supaya apa? Perkataanku dipahami. Sebelum Nabi Musa itu berdakwah kepada Fir'aun, maka Nabi Musa berdoa seperti ini. Artinya apa? Berat. Nabi Musa dari kecil diberikan harta, kemudian diberikan makan, istilahnya diopeni gitulah. Diopeni dari kecil sama Raja Fir'aun. Kemudian suruh mendakwahi, maka ini berat. Bagi anak-anak yang sudah dewasa, mungkin melihat orang tuanya melakukan kesalahan, itu mungkin merasa canggung untuk mengingatkan. Apalagi Nabi Musa dari kecil sudah dipelihara Fir'aun sampai besar. Kemudian ketika besar ingin menantang Raja Fir'aun, maka ini berat. Makanya Nabi Musa meminta kemudahan kepada Allah supaya apa? Supaya mudah dakwahnya, supaya tidak kalah debat. Makanya kadang kalau suruh milih, pilih Nabi Musa atau Fir'aun, pilih mana Bapak Ibu sekalian? Kalau Nabi Musa kan makan, kemudian minum, fasilitas, semua Fir'aun yang menyediakan dari kecil. Akan tetapi Fir'aun ini menyediakan semua fasilitas, maka jangan dilihat Fir'aun dan Nabi Musa atau kisah Nabi Fir'aun dan Nabi Fir'aun, Raja Fir'aun dan juga Nabi Musa adalah saling musuhan. Tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Raja Fir'aun ketika dia ditenggelamkan, bukan berarti terus Nabi Musa itu senang kemudian berbangga, ye kita menang. Tidak seperti itu, sedih. Bagaimana siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ketika orang tuanya Abu Bakar itu kemudian datang hijrah ke Madinah, masuk Islam, maka Abu Bakar sikapnya dingin. Orang tuanya masuk Islam, Abu Bakar malah sikapnya dingin. Seolah-olah kayak tidak senang orang tuanya itu masuk Islam, berhijrah ke Madinah. Kemudian ditanya oleh para sahabat, wahai Abu Bakar, kenapa kamu tidak senang dengan keislaman orang tuamu? Kenapa kamu tidak senang ketika orang tuamu berhijrah? Maka Abu Bakar menjawab, saya senang, saya bahagia orang tua saya masuk Islam dan juga berhijrah. Akan tetapi saya lebih bahagia ketika Nabi Muhammad
atau ketika yang datang itu adalah Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad, yang mana menyediakan fasilitas dakwah selama Nabi Muhammad hidup atau selama Abu Thalib hidup, kemudian yang akhirnya meninggal di pangkuan Rasulullah SAW dalam keadaan musyrik. Makanya Abu Bakar sedih. Karena apa? Karena membayangkan seandainya yang datang itu Abu Thalib, pasti Rasulullah lebih senang. Makanya antara Musa dan juga Fir'aun juga seperti itu. Ada ikatan kecintaan antara ayah dan juga anak angkat. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Orang yang dicintai oleh Fir'aun itu bukan istrinya, Bapak Ibu sekalian. Orang yang paling dicintai Fir'aun itu adalah Musa, anak angkatnya sendiri. Kita lanjut. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wa aqwamu qila. Karena yang namanya malam itu memberikan ketenangan. Kita Bapak Ibu sekalian kalau malam hari itu minimal kita fokuskan yang pertama untuk keluarga. Yang kedua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu untuk refreshing. Artinya untuk istirahat. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada kalian seseorang yang dia akan menghuni surga. Artinya akan datang kepada kalian ahlul jannah atau penghuni surga. Kemudian para sahabat menengok ketika lagi kumpul di majelis di masjid Rasulullah, menengok keluar pintu. Ternyata yang datang orang yang tidak dikenal. Para sahabat gak kenal sama sekali. Kemudian di hari selanjutnya Nabi juga mengatakan akan datang kepada kalian seorang penghuni ahli surga atau seorang penghuni surga. Kemudian yang datang orang yang sama. Dan para sahabat masih tidak kenal. Artinya orang itu bukan orang yang spesial atau punya kisah yang menakjubkan di mata para sahabat. Ini orang yang para sahabat sendiri tidak kenal. Sampai kemudian hari ketiga Nabi masih mengatakan demikian, akan datang kepada kalian seorang yang akan masuk surga atau seorang penghuni surga. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As itu penasaran apa sih amalan yang dilakukan oleh sahabat ini sehingga Nabi sampai mengulanginya 3 kali di hadapan para sahabat. Kemudian dibuntuti, kemudian akhirnya seolah-olah menyamar seperti itu, kemudian mengatakan ingin bertamu, menginap 3 hari di rumahnya. Sambil apa? Mencari tahu kira-kira amalan apa yang dilakukan sehingga Nabi mengatakan demikian. Setelah 3 hari dilihat ternyata sahabat ini tidak punya amalan yang khusus. Bahkan mungkin tidak pernah puasa. Sholatnya juga biasa, kemudian sholat sunnahnya juga biasa, malam juga tidur. Artinya tidak ada yang spesial dari sahabat ini. Kemudian akhirnya Abdullah bin Amr bin As itu mengatakan dengan jujur, wahai sahabat, aku jujur di sini untuk melihat, untuk mengamati sebenarnya apa amalan yang kamu punya sehingga Rasulullah mengatakan bahwasanya kamu adalah penghuni surga. Akhirnya orang ini kaget. Masya Allah, dia sendiri kaget kalau dia disebut oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Akan tetapi wahai Abdullah bin Amr, kamu lihat sendiri selama 3 hari ini saya nggak punya amalan yang khusus. Sampai akhirnya dikasih tahu bahwasanya setiap malam orang ini sebelum tidur itu memaafkan orang-orang yang ada hari ini dan memasrahkan semuanya kepada Allah. Amalan seperti itu saja bisa menjadikan seseorang menjadi penghuni surga. Artinya setiap malam sebelum tidur kita maafkan hari ini orang-orang yang ketemu sama kita, kemudian orang-orang yang mencela kita, kita maafkan. Kemudian kita istilahnya apa ya? Tidak makan hati dengan perkataan orang lain. Tidak dipikir pusing, sudah dimaafkan semuanya. Kalau kita mungkin Bapak Ibu sekalian dapat omongan dari tetangga, mungkin puluhan tahun.
dendamnya puluhan tahun. Anaknya dibilang, wah Mbak, anakmu ini ranking 30 nggih, ranking terakhir. Baru masalah anak saja sudah musuhan Bapak Ibu sekalian. Maka yang seperti ini hilangkan saja. Sebelum tidur biasakan untuk memaafkan orang-orang yang menyakiti hati kita atau mungkin mengganggu. Kemudian innalaka fin nahari sabhan tawila. Pada malam hari kita fokus untuk ibadah karena memang seperti itu. Di malam hari itu lebih tenang kita. Fokus kita lebih dalam. Akan tetapi di siang hari itu ada waktu panjang untuk kita bertasbih, untuk kita beribadah. Akan tetapi di surat An-Naba, wa ja'alna an-nahara ma'asya, Allah jadikan siang itu untuk mencari nafkah. Artinya biasanya orang itu siang hari cari nafkah, walaupun ada memang orang yang cari nafkah di malam hari. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, dan ingatlah, sebutlah Tuhanmu, wa tabattal. Tabattul itu apa? Fokus. Fokus terhadap beribadah. Kadang kita tidak fokus dalam beribadah, artinya tidak sepenuh hati. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah menyebutkan tentang arah, kadang Allah menyebutkan tentang tempat, yang artinya apa? Dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, maka fokus kita adalah la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Maka fokus kita adalah memasrahkan semua kepada Allah. Kita fokus saja di beribadah. Jangan sampai kemudian kita fokus mengejar permintaan dari orang. Kita mungkin bagi seorang dai, mungkin beberapa tempat itu meminta, Ustadz kalau bisa ceramahnya yang lucu. Kalau bisa, sekarang para dai diminta seperti itu Bapak Ibu sekalian. Maka ini berat. Maka bagi para dai, yaitu tadi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dimanapun, kapanpun, maka kita fokuslah untuk beribadah, menyampaikan kebenaran. Wasbir ala ma yaqulun. Kita fokus beribadah, maka bersabarlah. Bersabarlah apa? Terhadap perkataan orang. Wahjurhum hajron jamila. Wadharni. Orang-orang yang mencela kita, orang-orang yang menghina kita, orang-orang yang menghalangi dakwah kita, wadharni, serahkan semua kepada Allah, serahkan semua kepadaku. Wal mukadzibin ulin na'mati wa mahilhum qalila. Kata Allah, inna ladaina ankala wa jahima. Allah ingatkan tentang neraka. Inna ladaina ankala wa jahima. Sungguhnya di sisi kami punya belenggu-belenggu. Dan juga kami punya neraka. Bapak Ibu sekalian, kalau ingin melihat atau mentadaburi tentang neraka, fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Di surat An-Naba Allah sudah terangkan bahwasanya di dalam neraka itu la yadzuquna fiha barda wala syaraba. Seandainya seorang penghuni neraka itu tidak diazab kecuali hanya tinggal di sana saja. Artinya tidak disiksa, hanya tinggal di neraka jahanam saja, maka itu sudah azab yang berat. Karena hanya dengan tinggal saja kita sudah meleleh. Bahkan di surat lain disebutkan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Jadi ketika penghuni neraka itu mereka datang ke pintu-pintunya, maka para penjaga pintu neraka itu pasti nanya, loh ngapain kalian di sini? Ditutup pintu neraka itu. Loh kalian tahu ini kan panas. Bukankah sudah datang kepada kalian? Apa tidak datang kepada kalian peringatan Rasul kepada kalian? Ngapain masih mau masuk neraka? Beda dengan surga. Ketika penduduk surga itu mau masuk, maka dibukakan selebar-lebarnya, silahkan masuk. Salamun alaikum. Keselamatan atas kalian. Maka dari itu Allah menyebutkan tentang neraka. Jadi kita ditarik mundur dulu.
Allah sebutkan dulu tentang ketika seseorang itu dibangkitkan. Inna ladaina angkala wa jahima. Neraka jahanam itu ada setelah kita dibangkitkan. Artinya setelah tiupan sangkakala kedua. Wa ta'aman dza ghuswati wa adzaban alima. Makanannya tidak enak. Dan di sana ada azab yang bermacam-macam. Ada adzaban alima. Azab yang sangat pedih. Azab muhina. Azab yang menghinakan. Bapak Ibu sekalian, di neraka itu ada azab yang menghinakan. Bagaimana menghinakannya? Ada seorang ahli ibadah, ahli ilmu yang dia masuk neraka. Orang tidak tahu. Kemudian para penghuni ahli surga itu lihat, loh, kok orang ini bisa masuk neraka? Kok orang ini bisa masuk ke neraka? Maka dia malu ketika tidak bisa menjawab pertanyaannya. Padahal dia selama ini mencari ilmu, kemudian mendakwahkan ilmu. Dia selama ini beribadah hanya untuk mencari nama dan juga popularitas. Maka Allah faj'alnahu haba'an mantsura. Allah jadikan amalan-amalannya itu kosong, bertebaran, hilang. Karena apa? Ibadah dan juga ilmunya itu hanya untuk cari apa? Popularitas. Cari ridhonya manusia. Maka Allah jadikan kosong. Tidak punya amalan sama sekali, makanya dia masuk neraka. Itu juga azab yang menghinakan. Ketika di dunia dia dianggap sebagai orang yang alim, dia dianggap sebagai orang yang dermawan. Kok bisa dia masuk neraka? Seperti itu. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila. Tadi kita sudah bahas tentang neraka jahanam, yang mana itu terjadi setelah tiupan sangkakala kedua. Kemudian Allah menarik mundur kembali. Sebelum tiupan sangkakala kedua ada tiupan sangkakala pertama, yaitu tiupan sangkakala yang menghancurkan semua makhluk dan alam dan seisinya, kecuali yang Allah kehendaki. Yauma tarjuful ard, jadi Allah hancurkan bumi, wal jibal, dan Allah hancurkan gunung-gunung. Kita sudah lihat di surat Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuts. Orang itu seperti apa? Seperti laron, Bapak Ibu sekalian, panik, kemudian lari ke sana kemari. Kita lihat laron saja bisa kita bayangkan. Laron itu arahnya tidak jelas. Ada cahaya, kemudian mereka kumpul di situ, tabrak-tabrakan, kemudian sampai putus sayapnya, sampai ada yang meninggal. Seperti itu keadaan nanti ketika ditiup sangkakala pertama. Kemudian wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Kemudian gunung-gunung ditiup seperti apa? Seperti berhamburan, seperti kapas, seperti buih. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Ditarik mundur sekali lagi. Tadi tiupan sangkakala kedua, kemudian tiupan sangkakala pertama, kemudian Allah tarik mundur lagi. Bahwasanya Allah itu sudah beri peringatan kepada kita semua dengan dikirimnya apa? Seorang rasul. Sebagaimana dikirimkan Fir'aun seorang rasul juga, yaitu Nabi Musa. Artinya Allah sudah peringatkan dari awal bahwasanya nanti akan ada tiupan sangkakala pertama, kemudian ada tiupan sangkakala kedua, kemudian akan ada yaumul ba'ats, yang mana manusia akan dibangkitkan. Nah, di antara semua ini, tiupan sangkakala dan juga kedua, yang pertama dan juga kedua, maka para ulama sepakat tiupan sangkakala yang paling terberat, paling menakutkan adalah tiupan sangkakala kedua. Hari kehancuran tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu sekalian. Hancur, kemudian ya sudah selesai seperti itu aja. Akan tetapi tiupan sangkakala kedua, ketika manusia itu dibangkitkan, ketika manusia nanti menjadi kekal dalam nikmat, yaitu masuk surga, atau kekal dalam azab, yaitu masuk neraka. Ini yang lebih berat. Maka bisa kita bayangkan
kelak nanti kita di mana. Maka persiapkan dari sekarang amalan-amalan soleh kita, amalan terbaik kita, sedekah terbaik kita untuk nanti menjadi bekal di hari akhirat kelak. Fa'asa Fir'aun Rasulah fa'aqadnahu ahda wabila. Allah kirimkan Nabi Musa kepada Fir'aun, akan tetapi Raja Fir'aun tetap apa? Membangkang. Allah kirimkan 9 ayat, 9 mukjizat kepada Fir'aun. Dari dikirimnya hujan darah, kemudian semua air menjadi darah. Kemudian Raja Fir'aun minta kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, bisa enggak kamu balikan lagi seperti semula? Akan tetapi setelah dibalikan seperti semula, Raja Fir'aun tetap membangkang. Kemudian kita juga dengar kisah bahwasanya di zaman Fir'aun itu dikirimkan kata, kemudian belalang, kemudian yang lainnya. Intinya banyak sekali mukjizat yang turun kepada Nabi Musa untuk memperingatkan Fir'aun. Akan tetapi fa'asa Fir'aun Rasulah fa'aqadnahu wabila. Maka Allah siksa Fir'aun dengan azab yang berat. Fa kaifa tatakuna in kafartum yauma yaj'alul wildana shiba. Di akhirat nanti anak-anak itu akan menjadi tua, atau anak-anak saking takutnya itu mereka beruban. Bahkan dikisahkan para ibu yang menyusui anaknya itu di akhirat nanti, maka bukan di akhirat, di tiupan sangkakala pertama nanti maka akan dilempar anaknya karena saking takutnya. Di surat Abasa kita sudah lihat bahwasanya nanti orang itu akan fokus terhadap dirinya masing-masing, wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani, maka masing-masing akan fokus terhadap dirinya sendiri, tidak peduli keluarganya, tidak peduli saudaranya. As-sama'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. Pada hari itu sangkakala yang pertama, yaitu langit nanti akan berubah dan akan terjadi kehancuran. Kana wa'duhu maf'ula. Inilah janji Allah pasti akan datang. Jadi hari kiamat pasti akan datang Bapak Ibu sekalian. Inna hadhihi tadhkirah. Ini adalah peringatan dari Allah. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Sungguh ini adalah peringatan dari Allah. Barang siapa yang menghendaki maka dia akan mengambil jalan Tuhannya. Artinya yang mau saja. Kita sudah belajar tentang sangkakala kedua, sangkakala pertama, tentang azab dan juga tentang surga. Maka mau enggak kita diarahkan kepada peringatan Allah? Mau enggak kita menerima peringatan Allah? Kalau mau ya dari sekarang kita persiapkan amalan terbaik kita. Terakhir, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Sungguhnya Allah itu tahu Nabi Muhammad sholat malam, sepertiga malam, kadang setengah malam, dan juga orang-orang yang bersamanya. Kita sudah bahas tadi bahwasanya kadang ada juga ketika Nabi Muhammad sholat malam itu tidak ada yang ikut. Saking beratnya sholat malam Nabi Muhammad. Baca surat Al-Fatihah, kemudian lanjut Al-Baqarah, kemudian lanjut Ali Imran, kemudian lanjut An-Nisa. Gak kuat para sahabat. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Kemudian Allah yang mengatur, yang menghendaki malam dan juga siang. Alima allan tusuhu fataba alaikum. Allah tahu bahwasanya para manusia dan juga Nabi Muhammad itu tidak mungkin menghitung setiap malam nikmat yang Allah berikan. Tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka kata Allah, bacalah sedikit dari Al-Qur'an. Bacalah yang termudah dari Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian, nikmat yang Allah berikan kepada kita sudah banyak. Maka kata Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah satu ayat tidak masalah. Alima an sayakunu minkum marda. Allah itu juga tahu bahwasanya di antara kalian ada yang apa? Ada yang sakit. Ustaz, saya sakit. Saya oknam. Wa akharuna yadribuna fil ard. Ustaz, saya sibuk cari nafkah pagi dan juga malam.
Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ada mungkin dari kalangan umat muslim yang menjaga perbatasan, fokus terjaga siang dan malam. Kemudian faqra'u ma tayassara min. Allah ulangi sekali lagi. Bagi yang sakit, bagi yang sibuk cari nafkah, bagi yang sibuk menjaga keamanan umat, maka faqra'u ma tayassara. Minimal kita luangkan setiap hari atau setiap malam itu untuk membaca Al-Quran. Yang paling mudah saja. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kebangetan. Kita dikasih nikmat, kita masih bisa membaca, kita tidak punya kekurangan sedikit pun, fisik maupun mental, akan tetapi kita tidak mau membaca Al-Quran. Ini sindiran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah shalah, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, kemudian wa aqridullaha qardan hasana. Tidak hanya mendirikan salat dan juga zakat juga, akan tetapi bersedekah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairu wa adamu ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Di akhir kata, maka perbanyaklah taubat, perbanyak istighfar, agar apa? Agar dosa-dosa kita itu gugur. Nabi sendiri juga beristighfar. Untuk apa? Untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Mungkin itu saja yang bisa kita tadabburi dari surat Al-Muzammil. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.